Firman Allah berkata di dalam kitab Yoel, saya ingin firman ini terus menjadi rema bagi kita semua. Mari kita baca mulai dari ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan mulai, kemudian saudara. Berkat untuk umat Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ayat 10. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Ayat 12. Ayunkan sabit sebab sudah masak tuayan. Marilah iriklah sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan sebab banyak kejahatan mereka. 14. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. 16. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Ada sebuah pesan Tuhan, suara Tuhan di dalam ayatnya yang ke-16. Bahwa Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Apa itu? Ada suara Tuhan yang datang bagi umatnya. Selama ini gereja mendengarkan yang namanya khotbah. Tetapi belum tentu itu adalah suara Tuhan. Apa itu khotbah? Khotbah kita bisa ambil di Google. Khotbah kita bisa ambil di YouTube. Tetapi apakah itu suara Tuhan pada saat itu? Itulah yang dikatakan Tuhan mengaum dari Sion. Hari-hari ini kenapa kita harus merendahkan diri dalam doa dan puasa? Karena kita membutuhkan yang namanya suara Tuhan. Kita tidak mengandalkan kebisaan kita, pengalaman kita. Hari ini saudara, gereja Tuhan harus kembali kepada yang namanya suara Tuhan. Kenapa? Selama ini, maaf, gereja, umat Tuhan didina-bobokkan. Saudara, diayun-ayun dengan apa yang namanya pesan Tuhan, tetapi sebenarnya bukan suara Tuhan. Apa itu yang membuat gereja saudara bermanja-manja dengan semua keduniawian, dengan semua berkat, dan pada saat itu ketika ada suara yang berkata, bersiaplah peperangan sudah di depan mata, korban akan jatuh. Kenapa gereja tidak siap? Hari-hari ini saya dan saudara harus kembali kepada DNA gereja. Apa DNA gereja? Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, eklesia, orang-orang yang sudah keluar dari kegelapan menuju terang. Apa itu eklesia? Orang-orang yang menentukan nasib kota, menentukan nasib bangsa, menentukan nasib sulut. Saya berdoa, biarlah saya dan saudara hari-hari ini mendengarkan suaranya. Dari Yerusalem, Tuhan memperdengarkan suara Tuhan, pesan Tuhan, apa yang akan dilakukan hari-hari ini. Minggu yang lalu, Tuhan memperdengarkan suaranya, bahwa ini waktunya bagi kita bukan untuk buang-buang waktu, sia-siakan waktu, boros terhadap waktu, karena ini adalah golden moment, waktu emas untuk menuai. Dan gereja harus meresponi suara Tuhan. Kenapa saudara? Ketaatan kepada suara Tuhan lebih penting daripada yang namanya persembahan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini mari kita kembali kepada sound from heaven. Hari itu 12 rasul bersama dengan 120 orang totalnya berkumpul di Yerusalem, dan tiba-tiba mereka mendengarkan suara dari surga dalam bentuk, saudara, lidah-lidah api seperti tiupan angin keras.
keras, firman Allah yang hidup. Bahkan King James mengatakan sound from heaven. Tuhan sedang memberikan gelombang suaranya. Apakah gereja punya antena untuk menangkapnya? Iya kan? Saudara, sebuah signal dapat ditangkap jika ada yang namanya antena. Memiliki gelombang yang sama. Hari-hari ini Tuhan sedang menyampaikan suara Tuhan, pesan Tuhan. Bahkan saudara, pesan ini saudara boleh percaya atau tidak. Tapi percayalah, saya tidak sedang berdusta di sini. Tetapi apa yang didapat hamba-hamba Tuhan di luar negeri, bahkan di pelosok desa, sama dengan apa yang kita dapat ketika mereka duduk di dalam hadirat Tuhan. Semua bilang, kok sama ya? Kenapa? Karena Tuhan sedang memperdengarkan suaranya. Hari ini, di peperangan ini, firman Allah berkata, ada maklumat dari Tuhan. Prajurit, bersiaplah. Peperangan sudah di depan mata. Adalah kebodohan jika kita tidak bersiap. Karena yang bilang ini adalah Tuhan sendiri. Dia berapa? Maklumkanlah, proklamasikanlah, deklarasikanlah, umumkanlah, kabarkanlah, bersiaplah untuk peperangan. Suka atau tidak suka, kita akan masuk yang namanya peperangan. Saya bilang di pendoa, kita bukan korban perang, kita pemenang dalam peperangan. Bilang kiri kanan saudara, engkau bukan korban perang, tapi engkau pemenang di dalam peperangan. Taruh mindset ini, karena saya sudah melihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya mengatakan dia Alfa dan Omega, dia pemenang. Bahkan kita disebut lebih dari pemenang. Saudara, destininya, hasil akhirnya, bab akhir dari sebuah buku, akhir dari sebuah film yang nyata di dunia ini, bahwa Yesus Kristus menang. Jadi saudara, kita tidak bisa dikalahkan sekalipun oleh krisis. Sebab saya dan saudara punya perjanjian. Kita diikat oleh perjanjian Abraham lewat Kristus. Dan sebuah perjanjian tidak bisa dibatalkan oleh krisis. Pada saat itu dunia krisis, tapi Ishak nyandak krisis. Kiri kanan nyandak krisis, tong mana? Saudara ya, kenapa? Karena Alkitab mengatakan hari itu kelaparan di seluruh dunia. Yusuf nyandak krisis, Ishak nyandak krisis. Kenapa? Mereka punya perjanjian. Alkitab berkata, justru di saat krisis, kelaparan melanda dunia, Ishak diberkati. Aneh toh? Kenapa? Karena perjanjian tidak bisa dihalangi oleh krisis apapun. Jadi bilang kiri kanan saudara, jangan khawatir, kuat. Amin. Kecuali perjanjiannya sudah engkau batalkan. Kecuali perjanjiannya sudah engkau dan aku ingkari. Tetapi selama ada perjanjian, makanya Alkitab disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Covenant, janji Allah. Kalau Allah berjanji, tidak akan mungkin ia memungkiri. Kalau manusia berjanji, setengah betul, setengah leo. Tapi kalau Tuhan berjanji sampai beribu-ribu keturunan. Saudara lihat, 6.000 tahun yang lalu Tuhan menjanjikan Mesias. Apakah Tuhan tidak tepati? Tuhan tepati. Sekalipun itu harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Kemudian kalau engkau dan aku punya perjanjian, tidak bisa dibatasi oleh yang namanya alam. Alkitab bilang, Abraham bilang, Lot, ngana pilih jo, ngana ke kanan, angko ke kanan, ungke ke kiri. Ngana ke kanan, kalau ngana ke kiri, kita ke kanan. Mana-mana jo ngana mau pilih. Kenapa? Karena dia tahu berkat perjanjian tidak bisa dibatasi dengan alam. Karena Tuhan kita pencipta alam semesta. Lot pilih taman seperti taman Tuhan.
tetapi sebenarnya adalah Mesir. Dia tinggalkan kepada Abraham tanah kering. Tuhan bilang, tenang Abraham, pergi, jalani, kelilingi, dan tanah itulah yang disebut tanah perjanjian. Saudara, jadi krisis tidak dibatasi dengan alam. Oh, sekarang cuaca berganti. Tiba-tiba panas, kage kamari seujang. Saudara, terjadi sebuah perubahan iklim. Tapi Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Adalah terlalu bodoh dan maaf, biongo jika orang mau hidup di luar Tuhan. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu Tuhan sudah bilang. Jangan coba-coba hidup mau lari dari Tuhan. Jangan coba-coba mau menjauh dari Tuhan. Saudara, ketika itu, saudara, Alkitab mengatakan, perjanjian tidak bisa dibatasi dengan sistem. Apa sistem dunia ini? Orang kaya memberkati orang benar. Orang kaya kasih makan orang miskin. Elia orang miskin yang kasih makan kok. Karena Tuhan bisa, saudara, bekerja di luar sistem yang ada. Amin. Elia, siapa yang kasih makan? Janda tuh semua hampir mati. Itu Tuhan mengatakan, woi, rombak semua sistem. Karena aku adalah Tuhan di atas sistem yang ada. Ekonomi boleh bergoncang. Tapi orang, singa-singa muda, bahkan singa mau kelaparan. Tetapi Alkitab bilang apa? Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Dahulu aku muda, sekarang so tua, kata Daud. Tidak pernah kulihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Daud sudah melewati banyak sistem. Pernah lewati sistem kelaparan, apa semua. Tetapi Tuhan memelihara. Jadi ingat, jika engkau punya perjanjian, tidak bisa dibatasi dengan krisis. Amin. Yang kedua apa? Alam. Yang ketiga sistem. Apa sekarang? Minyak mau naik, cuma ujang tuh turun, darah naik. Iya saudara. Tapi saudara tahu, Tuhan perjanjiannya tidak bisa dibatasi dengan manusia. Hari itu semua sumur yang dibuka oleh Ishak ditutup oleh yang namanya manusia. Ishak mengalah. Ishak buka satu sumur, dia namakan Esek, Sitnah. Saudara, dong tutup semua. Kenapa? Dorang heran. Orang gale-gale sumurnya ada air, tiap Ishak buka sumur berbuah-buah airnya. Kenapa? Heran, di tengah kekeringan, di tengah ketandusan. Kenapa? Apa yang membuat itu ajaib? Karena Ishak anak perjanjian. Ishak telah menyerahkan hidupnya di atas bukit Moria. Dan Tuhan telah berjanji, di atas gunung ini akan kusediakan Yehova Jireh. Dan sepanjang hidup Ishak, sekalipun sistemnya, saudara, dia hidup di bawah sistem, pada saat itu Gerar. Tapi saudara tahu, Tuhan mampu berbuat di luar sistem. Tuhan mampu berbuat di luar. Manusia tutup, Tuhan buka. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada satu manusia yang bisa tutup. Pegang dengan baik firman Tuhan ini. Perjanjian yang kita punya melebihi alam, melebihi sistem, melebihi krisis, melebihi tangan manusia. Karena yang menyertai kita adalah tangan Tuhan. Amin. Pegang dengan baik. Jangan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut sama dengan mengkudeta Tuhan. Jangan mengeluh. Alkitab bilang, para pahlawan memiliki ciri. Yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ada power dalam kata-kata. Ada kuasa dalam kata-kata. Ini agak keras, tapi saya inginkan bersungut-sungut adalah mengkudeta Allah. Dia bilang, Tuhan tidak mampu sadia. Kok bersungut-sungut. Dengan lain kata dia bilang, turun jauh dari situ. Kenapa? Nggak mau ganti. Saudara tahu apa yang membuat Israel di penghujung tanah masuk tanah perjanjian tidak masuk? Mulut. Hati-hati dengan mulutmu.
dalam peperangan ini Tuhan bilang kepada Yeskel, profesai, bernubuatlah, berkata-katalah, sejauh kata-katamu itulah yang akan aku lakukan. Hati-hati dengan mulut. Dalam peperangan ini, perkataanmu, persungutanmu akan membuat engkau terhenti di satu titik. Tuhan mengingatkan, ingat. Kuasa kata-kata yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Hari itu umur 99 tahun. Dibuka dengan ayat Abraham berumur 99 tahun, ditutup dengan ayat Abraham berumur 99 tahun. Kenapa? Hari itu Tuhan datang kepada Abraham dan Abraham bilang apa? Bilangan 16. Saya ingin saya dan saudara mengerti kuasa kata-kata, supaya kita jangan salah berkata-kata. Semua perkataan sia-sia, dusta, segala hal-hal memaki harus kita buang dari mulut kita. Semua kata-kata fitnah, kalau tidak hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Buah yang baik tergantung dari kata-katamu baik nak. Musa, sekali bermusa, Mazmur berkata apa? Ia teledor dengan kata-katanya. Apa yang membuat Musa tidak masuk di ujung? Teledor dengan kata-kata. Musa ini sayang. Apalagi saya dan saudara. Jangan teledor dengan kata-kata kita. Kata-kata ini sangat menentukan. Amin. Kuasa kata-kata. Lidah adalah seperti api, bisa membakar utang. Tapi lidah juga seperti api neraka. Saudara tahu hari-hari ini apa yang pemerintah takuti, termasuk yang terjadi di Kota Bitung hari-hari ini? Hoax. Apa yang membuat saudara iman rusuh? Kata-kata dusta. Dusta. Saudara, itu bikin kerusuhan, bikin ras, baku bunuh. Kataku yang teledor. Itu yang ditakuti. Makanya sekarang kata-kata lewat medsos ada undang-undang. Ada undang-undang. Kenapa? Karena susah untuk didep. Karena kalau satu bicara ini terus di bawah, satu bisa rusuh saudara. Bayangkan. Tetapi kabar baik bisa mendatangkan berkat. Alkitab bilang, kita lihat cepat. Kejadian pasalnya yang ke 16 ayat 17. Ayat 16-17. Ayat 17. 16 bukan ayat 1, 17. Maju. Ada, aku akan memberkatinya dan dari 17 ayat 16, 17 ayat 16. 17 ayat 16. Ya silakan baca. Kita sudah ada beli ya, sorry. Kejadian 17 ayat 16. Kejadian ya, kejadian bukan keluaran. Kejadian 17 ayat 16. Memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja bangsa-bangsa akan lahir padanya. Ayat cantik 1717. Serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dia berkata. Berapa? Waktu itu dia umur berapa? Alkitab menutup dengan ayat 24. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya. Jadi ketika umur 99 tahun Tuhan datang. Kau Abraham bilang apa? Ayat 17. Dia bilang, mungkinkah orang yang berumur 100 kon Tuhan datang? Abraham dapat anak umur berapa? 100. Sesuai yang dia katakan dalam hatinya.
Saudara, ini bukan Tuhan yang bilang 100, dia yang bilang. Mungkinkah orang yang berumur 100 tahun, Tuhan bilang nanti ngana lihat. Alkitab bilang 99 tahun Tuhan datang bertamu, kon Tuhan bilang tahun depan Sarah melahirkan. Alkitab bilang di dalam Kejadian 21 ayatnya yang ke 5. Yuk kita baca. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Terjadi tuh sesuai dengan apa yang dia katakan. Padahal cuma di dalam hati. Dia bilang, apa mungkin 100 tahun kita mau dapat anak. Tuhan bilang, nah tunggu tak turun dari sini. Kon tapi pangape rumah. Tahun depan sesuai yang Anda bilang 100. Dan Alkitab mengatakan genap 100 tahun lahir Ishak. Bahkan hati-hati dengan kata-kata dalam hatimu. Amin. Amin. Semua makanya Ishak artinya tertawa. Karena Sarah tertawa. Sarah tertawa. Kita so gigi rope begini. Ya sudah mati haid. So nenek-nenek. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi yang menentukan dia dapat anak 100 tahun siapa? Dia sendiri. Lewat apa? Kata-kata dalam hatinya. Makanya hari-hari ini biar kita punya hati yang baru. Roh yang baru dalam batin kita. Buang semua hati yang lama. Buang semua hati yang kecewa, saudara amarah, ya percederaan, segala hati-hati yang tidak benar. Buang supaya ketika kita berdoa dalam hati kita, Tuhan mendengar. Kan itu hanya cuma bergumam. Dia berdoa di dalam hatinya. Dia berdoa saking pedih. Dan Tuhan Allah Israel mendengar suara doa. Bahkan ketika itu belum diucapkan oleh kata-kata, baru muncul di hati. Itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini ketika saya dan saudara berperang, ketika kita berjalan untuk apa? Untuk apa? Saudara, saya bilang begini, Tuhan, kenapa Tuhan memberkati seorang Abraham? Begitu rupa. Alkitab bilang, Kejadian 22, yuk kita lihat. Ayatnya yang ke-17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Alasannya, salah satu alasannya, Tuhan ingin keturunan Abraham memberkati kota, memberkati menduduki kota. Saudara tahu, kota ada di hati Tuhan. Kota ada di pandangan mata Tuhan. Pakai kekayaanmu, pakai kekuatanmu, pakai doa-doamu untuk memberkati kota di mana kamu Tuhan tempatkan. Karena apa? Tuhan janji kesejahteraan kota akan menjadi kesejahteraanmu. Hari ini kita harus mengenali kenapa? Karena di kota ada jiwa. Yesus berkeliling, Matius 9 ayat 35, dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk mewartakan Injil kerajaan. Kita sudah tiba di mana saudara berhenti hanya untuk memikirkan karir kita. Saudara lihat Ukraina, semua yang mereka cari bertahun-tahun, yang mereka kumpulkan bertahun-tahun, semua mobil-mobil mewah. Jika kota hancur, habis semua. Habis semua karir, habis semua kekayaan, habis semua mata pencarian. Karena kota hancur. Itulah sebabnya pasukan dibangkitkan. Untuk apa? Peduli kotamu, peduli tempat kamu tinggal. Tuhan bilang kepada saudara Abraham, Abraham, kelilingi kota itu. Firman Allah berkata di dalam Kejadian pasalnya yang ke-15 ayat 13. Kejadian
15 ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Yosua 1 ayat 13. Yosua 1 ayat 13. Keingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Ayat 14. Haruslah menolong mereka. Ayat 15. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan. Sebentar saya lihat ayat 12. Firman Allah berkata kepada Yosua, sama seperti Tuhan bicara kepada yang namanya Musa. Tuhan bilang apa? Jalanilah negeri itu, Yos, jalani negeri itu. Kenapa? Karena firman Allah berkata, Alkitab bilang apa? Supaya engkau bertindak dengan hati-hati. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu supaya engkau jangan tawar hati? Alkitab berkata di dalam ayatnya yang ketiga. 3. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara untuk bergerak 2 kali lebih kuat. Untuk bergerak 2 kali lipat. Saudara ingat ketika Tuhan menyuruh Yosua, bagaimana supaya tembok Yeriko rubuh? Setiap hari 1 kali. Tapi pada hari ke-6, berapa kali? Hari ke-7, 7 kali. 2 kali lebih kuat. Bayangkan orang Israel 1 hari kelilingi. Lelah itu tembok, ulang ke 2 kali. Tapi pada hari ke-7 Tuhan bilang ulang 7 kali. Bukankah itu 2 kali lipat? Mereka mengelilinginya dengan iman. Mereka mengelilinginya dengan percaya. 2 kali lipat kepada seorang yang bernama saudara, seorang raja namanya Yoas. Elia bilang, pukul itu panah di lantai, di tanah. Dia pukul 1, 2, 3. Aduh, kenapa cuma 3? Harusnya 5 atau 6 kali. 3 kali 2 berapa? 6. Harusnya saudara bangkit 2 kali lipat. Harusnya kelilingi kota 2 kali lipat. Harusnya pasukan bergerak 2 kali lipat. Kenapa? Karena semua yang double, semua yang berganda, semua yang berlipat Tuhan sediakan bagimu dan bagiku. Hari ini bukan mundur 2 kali lipat. Kita harus maju 2 kali lipat. Kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Bagaimana mungkin setiap hari 1 kali? Kemarin setelah orang selesai doa 3:30 pagi, tim anak muda, saya katakan harus jalani negeri. Kenapa? Karena sesuai apa yang kita jalani, kelilingi tempat itu akan Tuhan berikan bagi kita. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, kita melangkah. Oke, jadi setelah selesai 3:30, mereka pulang jam 5, mereka sudah di sini. Saya bilang ke KL, pimpin doa keliling, jalani pardo, lepaskan berkat 7 kali putar. Oke, mereka anak muda 5:15. Saudara sudah di sini. Saya cuma mendengar sayup-sayup. Saya bilang, kalau tim doling sudah ada, bangunkan kami yang tersisa. Sementara kalian doling, kami akan doa. Saudara tahu, saya dengar sayup-sayup, ternyata sebelum mereka pergi, mereka doa di lantai 4. Mereka doa, saudara, ini yang namanya morning warrior. Ya saudara, mereka doa sambil menunggu teman-teman yang lain. Jam 8:30 saya kaget. Kita bilang, mana tuh tim doling? Begini, KL, so kelar le ibu. So kelar dorang daputan. Kita bilang, astaga, haleluya. 8:30 ini. Dia bilang, karena semua tertidur, kami pergi. Mereka doa keliling dan kemarin hujan. Tapi sebelum saudara setelah selesai kesaksian, tiba-tiba hujan berhenti. Itu kenapa? Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa di udara. Dan saudara tahu, sampai semua pulang itu Ibu Jain kan dengan Bapak,
di parkir oto, itu oma di dalam rumah, di kursi roda panggil. Kita nggak ada orang antar, cuma itu pengeras suara didoakan. Dia mulai menangis. Saudara, ada lagi yang sudah pergi ke rumah. Saudara tahu kenapa? Ini momen, ini waktu. Kalau kita tidak kelilingi negeri, kita tidak injak negeri, apa yang akan terjadi dengan negeri kita? Ayub 24 ayat 12. Ayub 24 ayat 12. Dari dalam kota terdengar rintian orang-orang yang hampir mati dan jeritan orang-orang yang menderita luka. Tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Saudara, dari dalam kota orang-orang semua hampir mati. Layak mati tanpa mengenal Tuhan. Orang-orang yang menderita luka. Ada luka bakar, ada luka hati. Oh ya, ada luka yang tidak tersembuhkan. Ada dendam yang mendatangkan luka. Itu dari dalam mana? Dari dalam kota, kasihan. Apakah para prajurit akan tinggal diam? Dan Alkitab bilang, Allah tidak mengenakan doa mereka. No, kalau begitu siapa doa dan yang Allah akan dengarkan. Ayub bilang begini. Ayub 42. Coba ayat 12. Firman Allah berkata, tolong dibaca. Ayub 42. Ayub 42 ayat 8. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Tadi ini orang luka, ini orang merintih, dorang pedoa, Tuhan yang tidak dengar. Lalu siapa pedoa dan yang Tuhan dengar? Salah satunya Ayub. Tuhan bilang, Ayub, ngana minta ampun akan ngana tamang-tamang ini. Karena hanya ngana permintaan yang aku terima. Saudara, Kingdom Vision, mari berdoa. Karena permintaanmu lah Tuhan terima. Mari berdoa untuk yang luka. Mari berdoa untuk yang merintih. Karena permintaanmu lah yang aku terima. Tuhan bilang, Ayub, berdoa akang. Nganepe tamang-tamang sohina pangana. Nganepe tamang-tamang mengatakan yang tidak baik dalam nganepe hidup. Dorampe doa kita mau terima. Mari nganepe doa kita terima. Adalah sebuah kesalahan besar jika doa kita diterima dan kita tidak berdoa. Makanya Samuel bilang, jauhkanlah daripadaku untuk berhenti berdoa untuk kamu. Itu dosa besar di hadapan Tuhan. Kenapa? Hanya permintaan kita lah yang Tuhan terima. Dan Alkitab berkata, ayatnya yang ke-9, yang DP hebat, DP impact. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub, ayat 10. Lalu Tuhan pulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dia keadaan pun pulih kalau dia berdoa untuk DP orang-orang, DP sahabat-sahabat, DP teman-teman. Selama dia tidak berdoa, DP keadaan juga Tuhan tidak akan pulihkan. Alkitab bilang, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa. Ini kuasa pengampunan. Makanya Tuhan ingatkan bagi kita. Alkitab bilang 2 kali lipat. Ingin 2 kali lipat? Berdoalah. Ingin 2 kali lipat? Doakan kota kita. Ingin 2 kali lipat? Ampuni orang-orang dan berdoa bagi mereka. Ini namanya kuasa pengampunan. Berkatnya 2 kali ganda. Berkatnya 2 kali lipat.
Kalau saya dan saudara berdoa untuk orang yang menyakiti kita dan berkata, Tuhan kasihani mereka, Tuhan akan mendengar doa kita dan memulihkan keadaan mereka dan keadaan kita. Bedanya keadaan kita ditambah plus 2 kali lipat. Amin. Amin. Banyak orang ingin 2 kali lipat. Mar pada saudara dia mau kasih ampun. Tidak akan terjadi. Banyak orang ingin 2 kali lipat, tapi untuk kotanya dia tidak peduli. Alkitab bilang, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, segala berkat ini akan datang kepadamu. Dari bahasa Inggris katakan overtake you. Apa itu overtake? Mau susul, mau dusu pangana. Ini sebuah hukum. Berkat akan datang jika kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Hari ini dengan firman yang Tuhan sampaikan bagi saya dan saudara, minggu ini adalah waktu kita untuk doa keliling. Adalah waktu kita mengelilingi kota. Jalanilah negeri, kelilingilah kota, catatlah keadaannya. Rubuhkan semua apa? Pintu-pintu gerbang maut. Robohkan semua apa? Menara-menara iblis. Kenapa? Kesejahteraan kota. Saudara tahu, seorang polisi, istri polisi mengirim kita harus doa keliling. Keadaan sekarang, kuda merah padam. Dengan apa? Pedang besar. Orang-orang diburu nafsu apa? Bunuh orang. Dan apakah kita prajurit? Kita tinggal diam. Mari kita kelilingi. Tuhan janji, Yosua, tempat yang kamu injak akan kuberikan kepadamu. Tidak ada satu setan, tidak ada roh terorisme yang dapat bergerak atas Bitung. Kenapa? Karena Bitung punya pasukan. Pasukan yang berperang di alam roh, merobohkan segala benteng-benteng. Karena di balik kota, Yesaya 14 mengatakan ayat 7, di balik kota ada dalang. Ini sudah sering tapi saya ingin coba Yesaya 14 ayat 7. Terus ayatnya yang ke-6, ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 17. Yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya. Yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Ada pribadi yang menghancurkan kota. Ya, pribadi itu di ayat 12. Engkau sudah jatuh. Versi King James-nya, Yesaya 14 ayat 12. Ini yang bikin rusuh ini bangsa-bangsa. Yang bikin dunia mau baku perang. Yang bikin apa ini? How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Di balik semua ini ada yang namanya spirit Lucifer. Itulah sebabnya bagi para pemimpin pasukan yang akan berangkat ke Bali, training masih ada waktu. Karena hari Rabu, doling, doakan kecamatanmu, injak kecamatanmu, perkatakan firman. Sejauh apa yang kau katakan, maka itulah yang akan terjadi. Tahan semua apa? Perselisihan, kedengkian, roh amarah yang apa? Mengecaukan ras. Karena itu kuda merah padam. Usir kuda merah padam keluar dari Sulawesi Utara. Bilang ini belum waktunya engkau memasuki tempat ini. Kenapa? Karena di sini ada kuda keagungan. Firman Allah berkata dalam waktu kita doa minggu lalu, Tuhan tiba-tiba memberikan firman Sakaria 10 ayat 3. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku. Terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yaitu kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya di dalam pertempuran.
Dalam pertempuran dibutuhkan kuda-kuda perang. Saya sudah pernah bilang di tempat ini. Kuda perang itu melewati yang namanya seperti pendidikan militer. Saudara, makanya saudara Ahab punya kuda. Saudara ya, raja-raja punya kuda. Yosafat itu di atas kuda. Kenapa? Ada kuda keagungan. Dan itu Alkitab berkata, bukan bos kita, bukan siapa-siapa. Bos kita kuda keagungannya, Yesus Kristus Tuhan. Saya dan saudara apa menjadi kuda keagungan? Untuk apa? Pertempuran. Kuda saudara memiliki salah satu yang punya kuda. Kalau yang biasa bertempur 3,5 miliar. Kenapa? Bom diledakkan, dinamit. Kuda itu tidak bergeming. Dia tidak penakut ledakan. Dia tidak penakut tantangan. Kuda keagungan Tuhan, dia tidak penakut krisis. Itu yang namanya kuda keagungan Tuhan. Dia tidak lari tunggang langgang dan meninggalkan penunggangnya. Bayangkan kalau kuda lari sendiri, penunggang lari sendiri. Saudara, itu saudara. Itu saya. Dia melewati camp. Dia melewati pelatihan. Ini maaf, bukan kuda bendi dari Tomohon. Mau naik Gunung Maria, torang tuduh-suduh, torang so di atas kuda bendi masih di bawah. Ini kuda keagungan Tuhan. Dilatih Tuhan. Seperti apa? Dibunyikan dinamit. Ada kabar celaka, ia tidak takut pada kabar celaka sebab hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia tidak takut dengan kabar buruk karena dia tahu dia punya senjata. Dia tidak takut dengan kabar apapun karena dia tahu sandarannya adalah Tuhan. Itulah kaum Yehuda yang akan dipakai Tuhan menjadi apa? Kuda dalam apa? Pertempuran. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, kamu kuda keagungan Tuhan. Ayat 4 bilang, ayat 4. Ini firman yang Tuhan kasih saudara pada doa malam. Daripada kuda itu, kaum Yehuda akan muncul batu penjuru. Siapa yang berharap kepadanya tidak akan gelisah. Itulah Yesus Kristus Tuhan sebagai batu karang yang teguh. Daripada mereka akan muncul patok kemah. Apa itu patok? Ya, Alkitab bilang pancangkanlah kokoh patokmu. Ya, silakan mengembang ke kanan atau ke kiri. Sebab bangsa-bangsa akan datang. Ada sebuah perluasan kapasiti yang akan Tuhan anugerahkan kepadamu. Oh, pada siang hari ini aku mendeklarasikan kapasitasmu semakin diperbesar. Bukan hanya secara rohani, tetapi secara jasmani. Tuhan akan mempercayakan kekayaannya, berkatnya yang melimpah. Karena engkau punya maksud menduduki kota-kota musuh. Engkau tidak terpengaruh kepada keduniawian. Engkau tidak gila harta. Engkau tidak cinta uang. Tetapi engkau adalah orang yang cinta Tuhan. Bahkan pada saat engkau diberkati, engkau akan semakin banyak datang pada Tuhan, memuji, menyembah. Sebab Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tahu bersorak-sorak. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kekuatan. Daripada mereka akan muncul busur perang. Daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Ayat 5. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka. Dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Termasuk semua pengendara kuda merah harus pergi, berbalik kembali, pulang, keluar dari Sulut. Karena Sulut adalah Yerusalem. Mazmur 122 ayat 3. Kota itu bersambung rapat. Kota itu adalah miliknya Tuhan. Siapa kota itu? Sulut. Saya yakin kota itu adalah Sulawesi Utara. Karena di tempat ini adalah Yerusalem Indonesia. Karena di tempat ini, saudara ya, Tuhan menaruhkan bahwa Mazmur 122 ayat 3. Mari kita lihat. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Mazmur 132 ayat 2. Firman Allah berkata apa? 125 ayat 2 maksud saya.
125 ayat 2. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya berdoa, jangan sampai kita seperti satu suku. Suku itu namanya suku Dan. Suku ini memiliki konsekuensi yang sangat fatal. Apa konsekuensi suku ini? Karena tidak menduduki tanah perjanjian. Mereka tidak usir orang-orang. Saudara, firman Allah bilang begini. Hakim-Hakim 18 ayat 1. Versi firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup, tolong diganti. FAYH. Karena Alkitab bilang, tidak ada raja di antara orang Israel pada zaman suku Dan, sedang mereka mencari milik pusaka untuk menetap. Oh, Yosua selesai berbagi. Tapi firman Allah yang hidup mengatakan dengan jelas, Yosua ada berbagai, saudara. Kalau kita lihat di dalam kitab Yosua, firman Allah bilang, saudara, di dalam kitab Yosua, di sana dikatakan mereka memiliki milik pusaka. Yosua 19. Sambil dicari ya firman Allah yang hidup, supaya saudara tahu bahwa saya tidak menafsirkan, tapi memang dicatat oleh Alkitab. Alkitab bilang, Yosua pasal 19 ayat 40. Yosua 19 ayat 40. Coba dibaca. Bagi suku Dan, menurut kaum-kaum mereka, keluarlah undian yang ke-7, nomor cantik lagi. Nomor 7, daerah milik pusaka mereka ialah Sora, Esitaol, Isemet, Salaim, Ayalon, Yitlah. Lalu ayat ini mencari milik pusaka untuk menetap. Coba ada yang firman Allah yang hidup, tolong dibaca. Ya. Nah, tadi kan sudah dibagikan Yosua. Kenapa mereka mencari daerah baru? Karena mereka tidak duduki itu negeri. Mencari-cari daerah menjadi wilayah mereka. Sebab mereka belum juga mendapat tanah bersama suku lainnya di dalam bangsa Israel. Tadi dikatakan apa? Mereka belum apa? Usir. Karena mau usir, butuh apa? Tentara. Butuh peperangan. Memangnya mau usir iblis? Hus. Iblis bilang, tabagi tepangana. Mau usir iblis, Tuhan Yesus harus mendaratkan kakinya di Gerasa. Untuk apa? Menyelamatkan seseorang yang diikat oleh 2000 iblis. Apakah Tuhan tidak perintahkan dari jauh? Bisa. Tapi Tuhan sedang mengatakan, hoi, ketika ada pemerintah, penguasa daerah di udara, engkau harus menginjakkan kakimu di situ dan berhadapan muka dengan muka. Ini suku Dan cari-cari wilayah. Kenapa? Karena daerah yang mereka punya dikuasai oleh apa? Raksasa. Dan mereka tidak mau perang. Tidak mau perang. Akhirnya cari-cari daerah. Saudara tahu, sementara mereka cari-cari daerah, lewat pamika perumah, mereka lihat ada patung. Dorang ambil ini gara-gara salah dari pertama, salah DP terus. Hakim-hakim bilang apa? Hakim-hakim 18. Saya sampai di ayat terakhir. Saudara, firman Allah bilang apa? Ayatnya yang ke 23. Mereka memanggil-manggil Bani Dan. Maka berbaliklah orang itu dan berkata kepada Mika, mau apa engkau dengan mengarahkan orang? Lalu jawabnya, ayat berikut 24 maju, Allahku yang kubuat serta imam yang juga kamu ambil lalu kamu pergi, apalagi yang masih tinggal padaku, bagaimana perkataanmu ini kepadaku? Mau apa engkau? Jadi mereka lewat mau cari-cari daerah, lihat Mika, ada apa saudara? Patung.
Dengan apa? Ini Mika ada sewa. Ini bukan Nabi Mika ya. Ini Mika lain. Ada Mika Tambayong, ada Mika Saronsong. Ya saudara, ini Mika lain ini. Nah, Mika sewa orang jadi imam. Karena waktu itu tidak ada raja. Zaman paling gelap adalah zaman hakim-hakim. Dan Alkitab mengunci dengan kata-kata ayatnya yang ke 31. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu. Dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Di saat sebelah suku menyembah Tuhan, ada satu suku yang pertama tidak mau perang, yang kedua menyembah berhala. Di saat nubuatan-nubuatan Mika yang betul, bahwa apa? Akan datang Mesias. Hai Bethlehem tanah Efrata, engkau bukan lagi yang terkecil, daripadamu akan bangkit seorang pemimpin. Napa suku Dan masih menyembah berhala? Di saat Yesaya berkata akan datang Raja Damai, orang-orang ke rumah Tuhan di Silo, mereka menyembah berhala. Dan apa yang terjadi dalam Wahyu 7? Yuk kita lihat. Ini konsekuensinya, saudara, bahaya sekali. Wahyu 7 ayat 14. Sebentar. Sorry. Wahyu 14. Soalnya sudah hilang. Yang dimeteraikan Wahyu 14, coba ayat 1. Aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya di dalam nama Bapaknya. Jadi ada 144.000. Ini terdiri dari siapa? Wahyu 7. Yang 12 suku dimeteraikan, boleh sebentar tolong? Ya, itu ayat berapa? Ayat 5. Wahyu 7 ya, benar. Ayat 5. Yuk kita baca dari ayatnya yang keempat. 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000. Ayat 3. Kita lihat. Jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Jadi saudara akan datang ini, saudara, kerusakan, tapi hamba-hamba Allah akan dimeteraikan dulu. Kemudian ayat 5. Suku Yehuda 12.000, Ruben 12.000, Gad, pasukan ini toh 12.000. Asher, maju. Asher 12.000, Naftali 12.000, Manasye 12.000. Lanjut. Simeon 12.000, Lewi 12.000, Isakar 12.000. Lanjut. Sebulon 12.000, Yusuf 12.000. Yusuf ini Benyamin. Dari Yusuf ini Efraim. Dari suku Benyamin 12.000. Terus kemudian, nah ada satu suku enggak ada. Dan hilang. Dan Tuhan hapus. Ini masalahnya. Kekekalan. Saudara baca. Bahkan Efraim, termasuk Efraim disebut 2 kali. Yang pertama Manasye, yang kedua Yusuf. Bukankah Yusuf punya anak 2? Efraim dan Manasye. 2 kali cumu di sini. Ruben, Simon, Lewi, Naftali, Asher, Gad, saudara Efraim, Manasye, Sebulon, Simeon, dan hilang. Dan tidak dimeteraikan. Kenapa? 2 kesalahan. Yang pertama, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang diberikan Tuhan, itu mereka tidak mau perang. Ketika bagi tanah itu belum menjadi mereka punya milik. Mereka harus perang lagi.
Kenapa saudara? Karena Yosua adalah panglima. Dan umat yang baru yang Tuhan bangkitkan adalah semuanya prajurit. Bukan rakyat jelata, bukan rakyat biasa. Dan Tuhan bilang, duduki tanah perjanjian. Tuhan sedang, aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Tapi sebagai langkah iman, percayakah engkau akan kemenangan yang aku beri? Engkau akan menghadapi raksasa-raksasa. Engkau akan menghadapi orang yang jarinya bukan 20 tapi 24. 6 masing-masing, 6 jari tangan kanan, kiri, kaki-kaki. Tapi apakah engkau percaya bahwa Tuhan yang engkau sembah jauh melebihi semua raksasa-raksasa yang ada? Dan tidak percaya. Mereka tidak mau perang. Mereka tidak mau kelilingi kota. Mereka tidak mau duduki kota. Yang kedua, akibat dosa mereka, mereka masuk dalam penyembahan berhala. 2 kesalahan ini membuat Tuhan berkata, enough, cukup Dan. Kesempatan aku sudah berikan, tapi engkau tidak mau ambil. Nama mereka dihapus. Yang pertama dari 12 suku, yang kedua dari kekekalan. Sebab Alkitab berkata, semua orang yang tidak ada tanda di dahinya akan diberikan tanda binatang itu. Jumlahnya 6. Tetapi di dahi kita tertulis nama Bapa kita. Tadi Wahyu 14, yaitu Yesus Kristus Tuhan, panglima perang kita. Ingat dengan baik, duduki negeri ini. Jangan masa bodoh. Tuhan berkata, kutukilah kota Meros. Karena pada waktu peperangan mereka tidak membantu Tuhan sebagai pahlawan. Kitab Hakim-Hakim mengatakan ada satu kota yang Tuhan kutuk. Kenapa? Karena pada saat itu semua pahlawannya, semua panglimanya hanya berpangku tangan. Gereja Tuhan, bergeraklah. Kingdom Vision, bergeraklah. Warisan 2 kali lipat ganda Tuhan anugerahkan bagimu dan bagiku. Perjanjian, kita hidup di bawah perjanjian. Jangan takut. Kenapa? Tuhan memberikan kita kemenangan. Minggu ini adalah minggu kita untuk mempersiapkan diri. Sekalipun kami ada ke Bali, hari Rabu kami akan puasa. Untuk apa? Saudara dan saya harus kelilingi negeri ini. Kita akan ulang untuk titik-titik tertentu pada hari Minggu. Minggu akan dimulai puasa Ester. Minggu, Senin, Selasa. Kenapa? Ini waktu golden moment. Ini golden time. Ambil semua jarahan. Ambil semua kekayaan orang fasik. Ambil semua berkat yang Tuhan mau berikan. Caranya apa? Mari kita perang. Deklarasikan, ucapkan, perkatakan, maju, doa, puasa, pujian, penyembahan. Tuhan berikan kita apa? Senjata. Pergunakan senjata iman yang ada padamu. Jangan pernah mundur. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau dia punya iman, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika engkau melangkah dengan iman, Allah ada dan Allah akan memberikan upah kepadamu, keluargamu, rumah tanggamu, apa yang kau kerjakan, karena itu ada di firman-Nya. Dan berdasarkan firman itu, aku memperkatakan upah Tuhan ada padamu. Melangkah dengan iman, melangkah dengan percaya. Saya berdoa bahwa bukan hanya di Pardo. Hari Senin kita akan ke Tampusu. Kuntua yang minta, adakan. Di Minsel terjadi geger rohani. Kenapa? Bupati minta tempat itu semua harus dijalani dengan doa. Dan 2 tempat yang dia minta KKR. Yang pertama, seluruh ASN akan KKR tanggal 25 pagi. Dan TKB yang baru diresmikan, bupati, wakil bupati minta KKR di sana. Saya percaya kebangunan besar sedang terjadi di Sulawesi Utara. Minahasa akan dibawa kembali kepada Tuhan. Bitung, Bolmong, Kota Mobagu, Tondano, Tombohon, Sitaro, Siau, Tagulandang, ya, bahkan Melong, ya, Talaut, 15 kabupaten kota. Ini waktu kita. Ini waktumu. Ini waktu kita. Ini waktu Tuhan. Bergeraklah di dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati.